أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنجز جنده وأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Ar-Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya, Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal. Karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu sudah tidak ada lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada kesempatan kali ini, mari kita juga menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap-sikap itu diantaranya adalah ketutuhan hati untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Ar-Rahman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya. Makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan akan kemana kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Walaqad khalaqnal insana min sulalin min tin. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuk jasad dan ruh kita dalam ayat 14. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan wa khalaqna 'alaqatan mudghatan wa khalaqna mudghata 'idhaman wa kasawna 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang berulang. Lalu tulang berulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Ar-Rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran kita tanamkan dalam jiwa kita, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Takbir, tahmid dan takdir yang kita kumandangkan dari lisan kita di hari yang fitri ini harus kita tancapkan juga dalam hati ini. Takbir yang membesarkan nama Allah harus segera merta mengecilkan nafsu dan kesombongan kita. Takbir tanda kebahagiaan Idul Fitri harus serta merta menjadi tanda perubahan untuk menjaga kesucian ini. Takbir di Idul Fitri ini harus tumbuh dari hati untuk menjadi pujian terbaik bagi penguasa dan semesta. Mari
Renungkan kembali doa kita saat i'tidal, salat yang setiap hari kita baca. Rabbana lakal hamdu bil as-samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa ini menjadi sebuah pengakuan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas kebesaran Allah yang lebih besar kebesarannya dari bumi dan segala isinya. Doa ini sekaligus harus menyadarkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri. Setelah melalui kawah candra di muka perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan, kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah pemberengan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum-minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar, sehingga jangan sampai ke depannya tangan-tangan kita kotor karena berbuat zalim kepada orang lain. Pada bulan Ramadan kita bisa khusyuk dalam wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik, karena kita tidak akan tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Mari kita saling memaafkan dengan sesama atas segala dosa yang telah kita lakukan untuk semakin menguatkan kesucian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Al-faslu fi antasila man qata'a wa tu'ti man harama wa ta'wa amman zalama." Keutamaan adalah bahwa engkau menghubungi orang yang memutusimu, dan engkau memberi orang yang tidak memberimu, dan engkau memaafkan orang yang menganiayamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terutama meminta maaflah kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga. Mereka yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia ini. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahilah makamnya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni segala dosanya dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, dan bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya, namun untaian doa dan kebaikan para penerusnya lah yang mereka nanti-nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa kita untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal fa'idin wal maqbulin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadis shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil walidayni wa lisa'il muslimin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa, wa usolli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah, usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal mahsa wal munkar wal bagh wa suyub wal muqtari wal wasdada wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azza wa jalla